Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3349 sampai bab 3352. Ye Junlin mengerutkan kening. Dia telah berurusan dengan beberapa orang, jenis yang mengenal beberapa orang tetapi tidak punya nyali meskipun mereka memiliki niat jahat. Mereka juga mengetahui kekuatan mereka sendiri. Beraninya kamu berkomplot melawan dirimu sendiri. Namun kali ini semua bukti mengarah pada mereka. Mereka adalah satu-satunya orang dari divisi penindas iblis yang pernah mengunjungi markas mereka. Pedang dewa kuno tidak dicuri oleh ras alien terkuat, melainkan hanya bisa dicuri oleh mereka. Memalukan, Ye Junlin bahkan tidak bisa membayangkan ada dalang di balik ini. Jika ada, itu mengerikan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Tidak ada petunjuk, tidak ada bukti kehadiran sama sekali. Perlakukan diri Anda dan ras alien terkuat sebagai bidak catur. Kenali base camp Anda sendiri dan segala sesuatu tentang ras alien terkuat. Sepertinya saya tidak dapat menemukan orang seperti itu. Tapi itu memang mungkin. Ye Junlin segera mengajukan ide pihak ketiga. Mustahil, tidak mungkin divisi penindas iblis memiliki orang seperti itu. 3 orang suci beige segera menyangkalnya. Mustahil bagi pihak ketiga untuk muncul, lagi pula. Aku tahu bahwa tidak ada seorang pun di divisi iblis penekan yang bisa melakukan ini, tidak ada yang memiliki kekuatan ini. 3 orang suci beige memikirkan semua orang kuat di divisi iblis penekan. Tidak ada yang cocok, namun mereka mengabaikan satu hal, tata letak mungkin memiliki peran kecil. Daripada bos super kuat dalam pikiran mereka, kali ini, strateginya lebih bersifat strategis daripada kekuatan. Ye Junlin masih setuju dengan pernyataan 3 orang suci beige. Karena menurut logika normal, untuk bisa melakukan hal tersebut, setidaknya kekuatanmu harus luar biasa bukan? Kalau tidak, bagaimana mungkin menggunakan Ye Junlin dan ras alien terkuat sebagai pion? Ini benar-benar mustahil. Ini bukan untuk menyalahkan Ye Junlin dan yang lainnya karena tidak bisa memahaminya. Karena itu tidak mungkin menurut akal sehat. Dan dia tidak meninggalkan bukti apapun, semuanya dilakukan dengan sempurna. Khususnya, Su Qingya dan lainnya di penjara. Lebih sulit lagi untuk menjelaskannya sekarang. Hipotesis yang menyebabkan manipulasi pihak ketiga Ye Junlin dan yang lainnya tidak terbukti sama sekali. Prioritas utama adalah menemukan Su Qingya dan yang lainnya. Jika kita menemukan mereka, semuanya akan menjadi lebih jelas. Ye Junlin mengemukakan poin kuncinya. Saat mencari Su Qingya dan 4 lainnya, Ye Junlin pasti tidak akan lupa mencari ras alien terkuat. Tapi setelah alien terkuat menderita kekalahan di tangannya kali ini, dia menjadi lebih jujur. Jangan berani tampil dengan mudah, meskipun ini sangat memalukan bagi mereka. Tapi tidak mungkin, Ye Junlin dan putrinya terlalu kuat. Jika mereka tidak menggunakan ahli terbaik dari ras alien, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Selanjutnya, pencarian Ye Junlin menjadi lebih intensif, dan banyak orang dari Departemen Penindas Iblis juga digunakan. Dia langsung pergi ke faksi utama divisi penekan iblis dan menggunakan kekuatan yang kuat untuk menekan mereka. Siapapun yang tidak membantunya menemukan seseorang hanya akan menggunakan taktik besi. Setiap orang tidak punya pilihan selain mengikuti keinginannya. Hampir seluruh Departemen Penindas Iblis sedang mencari seseorang. Saat Beige sedang membangun kembali, dia mencoba yang terbaik untuk membantu Ye Junlin menemukan seseorang. Penekan iblis sedang gempar, tapi sayang sekali bagi mereka karena Ye Junlin seperti ini. Di seluruh divisi penindas iblis, ada makhluk-makhluk yang menyendiri dan seperti dewa. Dia sebenarnya diperintah oleh monyet di luar. Lawan Tiangang, terbalik, semuanya terbalik. Orang yang menemukan seseorang untuk Ye Junlin harus setuju karena tekanan. Tapi sebenarnya mereka tidak setuju di dalam hati. Ini memalukan bagi mereka. Siapa yang tahan diperintah oleh monyet? Segera beberapa orang tidak tahan lagi. Saya ingin memberontak melawan Ye Junlin. Akhirnya seseorang berdiri. Tidak. Bagaimana aku?
penekan iblis yang agung, bisa begitu didominasi oleh monyet, nenek moyang kita semua kehilangan mukanya. Satu orang berdiri, dan semua orang berdiri satu demi satu. Sebenarnya banyak orang yang menentang Ye Junlin. Namun bentuk divisi penindas iblis saat ini adalah setiap faksi besar bersifat independen. Sangat tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan satu pihak saja. Kita semua harus bersatu. Sekarang seseorang mengusulkan untuk bergabung untuk menangani rencana Ye Junlin. Alhasil, semua pihak saling merespons. Mereka sudah lama berhenti mencari seseorang untuk Ye Junlin. Mengapa? Bisakah monyet menindas mereka? Faksi utama dari divisi penekan iblis telah bersatu untuk membahas bagaimana menangani Ye Junlin. Diam-diam, divisi penindas iblis mulai berkomplot melawan Ye Junlin. Sekarang monyet ini sangat kuat, begitu kuat hingga salah satu faksi kita pasti bukan tandingannya, paham? Kita harus bersatu, beritahu dia apa sebenarnya penekan iblis itu. Tuan, apakah Anda mengerti bahwa berurusan dengan Ye Junlin hanya mungkin jika Anda datang ke sini? Pertama, ada beberapa faksi kecil dan menengah, yang sudah memiliki aliansi satu sama lain. Sekarang kami bersatu, kekuatan kami perlahan menjadi lebih kuat. Semakin banyak faksi yang bergabung. Hanya dalam setengah hari, lebih dari 30 faksi telah bergabung. Tidak hanya itu, sekarang bahkan faksi sebesar Demon Suppressor tidak bisa tinggal diam. Para leluhur atau sesepuh senior tidak pernah angkat bicara mengenai masalah ini. Bahkan penguasa Pavilion Wufang menutup mata terhadap hal ini. Tapi talenta terbaik dari faksi besar ini tidak bisa tinggal diam. Akan sangat memalukan bagi mereka jika Ye Junlin melakukan ini. Ini adalah pertanyaan yang memalukan. Selain itu, para jenius top ini semuanya sombong dan sombong, membuat situasi ini semakin tak tertahankan. Karena generasi tua tidak berbicara, maka terserah pada mereka untuk menyelesaikan hal semacam ini. Faktanya, mereka juga ingin berkesempatan bertemu dengan Ye Junlin. Jadi para jenius Pavilion Wufang, kecuali Pavilion B, dan 4 pavilion lainnya berkumpul. Mereka ingin bersatu untuk menggulingkan Ye Junlin. Bunuh monyet ini, talenta-talenta terbaik dari semua faksi utama cocok. Semua menyetujui rencana ini, dan saya baru mendengar bahwa faksi lain juga bersatu untuk mengincar Ye Junlin. Semua pihak bersatu begitu saja, kita harus menargetkan Ye Junlin bersama-sama. Ini jauh lebih kuat dari kekuatan yang disatukan oleh kuil serigala saat itu. Semua pihak menemukan tempat untuk merencanakan. Hampir semua faksi di divisi penekan iblis telah didatangkan. Faksi kecil dan menengah dipimpin oleh orang-orang kuat teratas, sedangkan faksi besar dipimpin oleh orang-orang paling berbakat. Kekuatan mereka tidak pernah sebesar ini jauh lebih kuat dari kekuatan yang digunakan saat menyerang Beige. Jumlah orang yang menyerang Beige sudah cukup, tapi jumlah orang kuat sebenarnya tidak banyak. Namun kali ini tidak terlalu banyak, semuanya adalah pria kuat. Saya pikir kekuatan kita hampir cukup sekarang, kita tidak akan pernah membiarkan monyet liar berkeliaran di kepala kita. Kata semua orang, tidak hanya itu, untuk meningkatkan kemungkinan membunuh Ye Junlin, Pavilion Wufang kami telah memutuskan untuk mengambil semua artefak Zhenghe. Kata para jenius Pavilion Wufang, apa? Artefak Pavilion Wufang? Setelah semua orang mendengar ini, mata semua orang berbinar. Mereka semua tersenyum, dengan cara ini, peluang mereka untuk menang akan sangat meningkat. Bahkan membunuh Ye Junlin adalah hal yang pasti. Masing-masing pavilion 5 sisi memiliki artefak pertahanan pavilion. Misalnya artefak pertahanan pavilion B adalah formasi naga yang terperangkap di depan aula utama Beige. Setelah formasi naga yang terperangkap diaktifkan, itu akan melindungi Beige Hall dari bahaya. Jika formasi naga yang terperangkap diaktifkan, orang-orang itu tidak akan bisa menembusnya sama sekali. Oleh karena itu, ketika mereka pertama kali menyerang Beige, pikiran pertama semua orang adalah menghancurkan pembukaan formasi naga yang terperangkap.
Itu karena formasi naga yang terperangkap terlalu kuat. 4 pavilion lainnya juga memiliki artefak penahan pavilion. Kekuatannya sebanding dengan formasi naga yang terperangkap. Dan lebih baik dari formasi naga perangkap Beige. Formasi naga perangkap hanya dapat melindungi aula Beige dan tidak dapat digunakan secara fleksibel di tempat lain. Namun artefak dari 4 pavilion yang tersisa dapat digunakan secara fleksibel. Setelah 4 artefak balai kota utama digunakan, mereka tidak tahu peluang apa yang dimiliki Ye Junlin untuk menang. Tidak ada yang menyangka divisi Zenmo yang selalu sumbang akan bersatu untuk menghadapi Ye Junlin. Dan kekuatan untuk menyerang Ye Junlin semakin kuat. Semakin banyak orang di divisi penindas iblis yang bergabung. Bagaimanapun, Ye Junlin kini telah mempermalukan semua orang. Divisi penekan iblis ditunggangi oleh seekor monyet, mendominasi dirinya. Siapa yang tahan? Terutama para jenius terbaik dari faksi besar seperti Pavilion Wufang yang memimpin tim dan mengeluarkan artefak pavilion. Hanya dengan begitu mereka dapat bergabung. Hanya dengan begitu dia akan menjadi tidak bermoral. Kalau tidak, siapa yang berani di masa lalu? Semua orang mulai melihat betapa kuatnya Ye Junlin. Bahkan alien terkuat pun menderita kerugian di tangannya. Mereka belum pernah mendengar orang kejam seperti itu menderita kerugian. Jika mereka diberitahu bahwa Beige juga diselamatkan oleh Ye Junlin, mereka mungkin akan menjadi gila. Tentu saja, beberapa orang kini berspekulasi bahwa Ye Junlin mungkin telah menyelamatkan Beige. Namun kebanyakan orang masih belum mengetahuinya. Mereka yang tidak tahu tidak takut, mereka tidak takut. Ada lagi bos besar dari seluruh dunia. Geng yang berkomplot melawan Ye Junlin juga semakin kuat. Hanya dalam satu hari, divisi penekan iblis telah melibatkan ratusan kekuatan, besar dan kecil. Saat ini Gong Qianqiu telah menerima berita tersebut. Saya mendengar bahwa para ahli dari semua sisi divisi penekan setan menargetkan Ye Junlin. Dia juga langsung bersemangat, sekarang selama seseorang mengincar Ye Junlin, itu akan bermanfaat baginya. Tapi wajahnya segera menjadi gelap terus. Meskipun orang-orang ini benar-benar menahan Ye Junlin, tidak ada yang bisa aku lakukan. Dia sama sekali bukan tandingan Junjun. Sekarang bukan hanya masalah Ye Junlin saja, Junjun juga punya masalah. Akan lebih baik jika kelompok orang ini bisa membunuh Ye Junlin. Namun bagaimana jika hal itu tidak dapat dilakukan? Bahkan jika para jenius terbaik Pavilion Sifang ingin membawa 4 artefak pavilion utama untuk menangani Ye Junlin. Dia juga tidak terlalu optimis, bagaimanapun, dia tahu bahwa Ye Junlin lah yang mengambil tindakan di Beige, dan kekuatan tempur Ye Junlin lebih menakutkan dari yang dibayangkan semua orang. Tapi bagaimanapun juga, ada baiknya seseorang menahan Ye Junlin. Apalagi kali ini mereka ingin menggunakan 4 artefak pertahanan pavilion utama Pavilion Wufang. Artefak Zenge sangat menakutkan. Sekarang Gong Qianqiu menantikan apakah 4 artefak utama tersebut dapat menjadi ancaman bagi Ye Junlin. Atau bisakah kita menguji kekuatan tempur Ye Junlin? Akan lebih baik jika dia bisa mengalahkan Ye Junlin. Tentu saja, dia tidak akan duduk diam dan menyaksikan pertarungan antara harimau dan harimau. Beberapa strategi juga akan digunakan dengan tepat. Misalnya, mereka bisa menyergap seseorang secara diam-diam dan kemudian memanfaatkan celah tersebut untuk menyerang Ye Junlin. Divisi penekan iblis juga memiliki organisasi pembunuh khusus. Dulunya merupakan organisasi pembunuhan khusus dari divisi Zenmo, tetapi kemudian terpecah dan membentuk beberapa organisasi pembunuh. Yang paling terkenal adalah Yama Hall, Kisha Pavilion, Raksasa Hall, Red Leaves, dan Green Bamboo. Di antara mereka, Istana ke-10 Yama, Raja Yama, adalah yang paling menakutkan. Hal ini membuat masyarakat ketakutan, namun harga yang harus dibayar untuk mengambil tindakan juga sangat tinggi. Setidaknya seseorang dengan teknik pemurnian Qi tingkat bumi akan mengambil tindakan. Adapun Raja Yama dari Istana ke-10, harganya akan tinggi, setidaknya pada tingkat teknik pemurnian Qi tingkat surga.
Para pembunuh ini juga gila. Selama Anda membayar cukup, mereka akan membunuh siapapun. Misalnya, mereka akan mencoba yang terbaik untuk membunuh nenek moyang dari faksi utama. Tidak, peluang bagus seperti itu sulit ditemukan. Saya tidak bisa mengendalikan ras alien terkuat, mereka selalu berubah-ubah, dan saya ingin mengambil alih pertempuran dengan tangan saya sendiri. Saat mereka menyerang Ye Junlin, saya akan melakukannya juga, datang untuk membantu. Pergi. Ma San, kalian hubungi Yama Hall, Seven Kills Pavilion, Raksasa Hall, Hong Ye, King Zhu, undang pembunuh top mereka dengan cara apapun. Tentu saja organisasi pembunuh lain juga bisa melakukannya. Berikan semuanya padaku. Silakan datang, ingat, selama kamu elit, aku bisa menanggung berapapun harganya. Mata Gong Qianqiu bersinar dengan cahaya dingin. Jika teknik Junjun mempermainkan sumber daya, dia mungkin merasa bersalah. Tapi jika menyangkut pembunuh dari divisi penekan iblis, dia tidak memiliki segalanya. Dia dapat mengundang siapapun yang dia inginkan, dan dia bahkan dapat menggunakan semua organisasi pembunuh ini dengan strateginya. Mainkan di telapak tangan Anda. Saya mendengar bahwa seseorang telah meracuni Putri Ye Junlin sebelumnya. Faktanya, metode keracunan ini telah dicoba berkali-kali. Saya juga akan menggunakan beberapa racun untuk melihat apakah mereka dapat menyakiti Ye Junlin. Jika racunnya berhasil, itu yang terbaik. Karena dia harus berurusan dengan Ye Junlin, dia harus melakukan yang terbaik. Gunakan lebih banyak metode untuk menimbulkan trauma sebanyak mungkin pada Ye Junlin. Sebenarnya ada beberapa penggarap biasa di divisi penekan iblis, tetapi mereka tidak bergabung dengan faksi manapun dan bergantung sepenuhnya pada penggarap nakal mereka sendiri. Ada banyak kultivator biasa yang juga sangat kuat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertahan di divisi penindas iblis. Bagaimanapun, ini adalah lingkungan hutan. Jika Anda lemah, Anda akan diintimidasi dan mati. Oleh karena itu, beberapa kultivator biasa sangatlah kuat. Sekarang, Gong Qianqiu mengumpulkan master sebanyak mungkin untuk menghadapi Ye Junlin. Kultivator lepas juga adalah mereka yang tidak bangun pagi tanpa manfaat apapun. Gong Qianqiu memberinya cukup chip dan satu putaran kecurangan. Para kultivator biasa juga bergabung satu demi satu. Namun, ini tidak cukup. Bagaimanapun, peluang sulit ditemukan. Aku dengar monyet-monyet barat di luar juga ingin menyingkirkan Ye Junlin. Gong Qianqiu tahu segalanya tentang dunia luar. Bahkan kekuatan di balik kerajaan elang perang telah menguasainya. Mereka juga tahu bahwa mereka mempunyai dendam terhadap Ye Junlin. Ingin segera menghilangkannya, tapi saya selalu khawatir Ye Junlin terlalu kuat. Tidak ada peluang sama sekali, meski dia sendirian. Tapi Anda harus membayar mahal untuk memukulnya dengan keras. Dan itu mungkin juga Anda tidak mengeluarkan biaya apapun. Oleh karena itu, mereka tidak berani mencobanya. Telah mencari peluang ini, Gong Qianqiu segera pergi ke kerajaan elang perang, dan dia membuat pengaturan untuk kerajaan elang perang terlebih dahulu. Dia telah lama terhubung dengan kekuatan di balik kerajaan elang perang. Kekuatan di balik ini juga adalah sebuah negara. Itu disebut kerajaan abadi. Artinya mereka adalah eksistensi abadi di alam ketuhanan. Tapi itu semua kentut, saat mereka bertemu Ye Junlin satu persatu, mengapa mereka tidak bersembunyi dengan patuh? Brengsek, namun setelah Gong Qianqiu menghubungi utusan ilahi kerajaan abadi, pihak lain mengetahui bahwa faksi utama divisi Zenmo akan berurusan dengan Ye Junlin. Saya langsung tertarik. Yang disebut musuh dari musuhku adalah temanku. Mereka cocok dengan Gong Qianqiu, terlepas dari apakah kerajaan abadi akan menjadi musuh penekan iblis di masa depan. Namun untuk saat ini, Ye Junlin adalah musuh kedua belah pihak. Mereka sudah lama ingin segera menyingkirkannya, tapi mereka tidak punya kesempatan. Hanya mengandalkan perkataan mereka tidak akan berani menyentuh Ye Junlin sama sekali. Hanya saja mereka selalu memperhatikan gerak-gerik Ye Junlin.
Biro perisai langit hampir ditempatkan di Daxia. Kirimi mereka pesan secara real-time. Sekarang pasukan untuk menyerang Ye Junlin telah berhasil dibentuk. Tetapi untuk meningkatkan tingkat kemenangan, kami membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan AA. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Bahkan jika gagal, kami masih punya untuk mengukur seberapa kuat Ye Junlin. Kan, kita perlu membuat rencana untuk masa depan. Keterampilan lobi Gong Qianqiu adalah yang terbaik. Segera orang-orang ini menjadi pusing. Mereka semua setuju. Bagaimana bisa Anda tidak berpartisipasi dalam hal sebaik itu? Terlebih lagi, ini tidak seperti menggunakan kartu truf dengan kekuatan tertinggi. Bantu saja, tentu ini juga menjadi peluang bagi mereka. Mereka juga harus mengerahkan kekuatan mengerikan sebanyak mungkin untuk menyerang Ye Junlin bersama-sama. Oke, kami pasti akan mengirimkan pasukan elit kami. Cobalah untuk membunuh Ye Junlin sekaligus. Orang-orang di kerajaan abadi ini tampak sangat bersemangat. Mereka segera pergi mengatur kekuatan mereka. Dengan cara ini, Gong Qianqiu memiliki keyakinan mutlak. Kekuatan kerajaan abadi tidak kalah dengan penekan iblis. Ini setara dengan menggandakan kekuatan yang dikumpulkan untuk menghadapi Ye Junlin sekarang. Ye Junlin ingin melihat seberapa kuat dirimu. Bisakah kamu menghadapi penekan iblis dan kerajaan abadi pada saat yang sama? Tentu saja, ada juga berbagai metodeku. Bersambung.